Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Materi kita kali ini berkaitan tentang anti forensik digital. Jadi kita akan spesifik mengulas anti forensik yang berkaitan dengan computer crime dan computer related crime. Anti forensik digital ini merupakan salah satu teknik yang diterapkan untuk mencegah proses penyelidikan sehingga dapat membuatnya menjadi lebih sulit. Jadi keterkaitannya dengan cara-cara yang dilakukan dalam melakukan pemeriksaan dan analisis ketika sedang melakukan proses forensik di laboratorium maupun di tempat kejadian perkara. Jadi memang ada salah satu definisi yang lebih spesifik dari Dr. Rogers yang menggunakan pendekatan lebih tradisional. Anti forensik ini diterapkannya dalam TKP atau tempat kejadian perkara. Ketika mendefinisikan anti forensik ini, Dr. Rogers mengatakan bahwa anti forensik yang fokus terhadap TKP merupakan upaya negatif untuk mempengaruhi keberadaan, jumlah, dan atau kualitas bukti dari tempat kejadian perkara, sehingga membuat analisis atau pemeriksaan barang bukti menjadi sulit atau tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi, ketika dilakukan investigasi dan menemukan bukti-bukti tersebut diterapkan anti forensik, maka membutuhkan upaya yang lebih jauh lagi untuk mengungkap kasus yang sedang diselidiki. Karena anti forensik ini tujuan secara umumnya supaya kualitas ataupun kuantitas dari barang bukti digitalnya berkurang. Tindakan ini bisa disengaja ataupun memang digunakan oleh pelaku secara tidak langsung karena software yang didesain memang bertujuan untuk mengamankan data si penggunanya. Jadi si pengembang software ini memang mendesain softwarenya untuk mengamankan data dari para penggunanya. Nah, cara pengamanan data dari si pengembang software ini secara tidak langsung juga menjadi teknik anti forensik karena dapat menyulitkan penyelidikan digital forensik itu sendiri. Tujuan dari anti forensik lebih luas ada beberapa. Yang pertama, menghindari deteksi bahwa suatu event telah terjadi. Jadi dalam hal ini event ini bisa bermacam-macam. Salah satu contohnya ada log file dari komputer yang digunakan oleh seseorang, atau tujuan yang lain juga untuk mengacaukan atau mencegah pengumpulan informasi-informasi yang berkaitan dengan insiden yang sedang diselidiki. Karena terhambatnya pengumpulan informasi, maka dapat terjadi waktu yang semakin lama. Proses yang diperlukan oleh si peneliti atau si pemeriksa atau si analisis untuk menyelesaikan satu kasus. Membuat skenario yang meragukan laporan dari suatu forensik ketika nantinya dipakai di pengadilan juga menjadi salah satu tujuan dari anti forensik itu sendiri. Nanti kita akan membahas beberapa teknik yang bisa diterapkan. Jadi ketika metadata itu diubah, itu juga lebih menyulitkan saat membuat laporan yang akan digunakan di pengadilan. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah mendeteksi forensic tools untuk kemudian menghindarinya atau membuat seolah-olah tidak ada bukti yang diperoleh oleh forensic tools yang digunakan dalam proses pemeriksaan maupun proses analisis itu sendiri. Dan tujuan yang terakhir adalah melindungi data-data pribadi. Ini yang tadi berkaitan dengan pengembang software. Terkadang ada yang memang menciptakan softwarenya yang bertujuan untuk melindungi data-data dari penggunanya. Ini menjadi salah satu langkah dari pengamanan data
Jadi anti forensik ini mempunyai dua mata pisau. Dia bisa berbahaya, namun dia juga bisa memberikan sebuah manfaat. Salah satu manfaatnya adalah melindungi data pribadi. Namun berbahayanya ketika seseorang yang data pribadinya ini dilindungi terkait dengan sebuah kasus, maka akan menjadi lebih sulit untuk pengumpulan informasinya yang berkaitan dengan si pelaku ini. Lalu, apakah teknik anti forensik digunakan untuk keamanan juga? Selain untuk melindungi data-data pribadi, apakah teknik anti forensik juga digunakan untuk keamanan yang lain? Maka, misal nih, menghapus ataupun menimpa data sehingga data tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berwenang. Oke, jadi memang salah satunya teknik anti forensik bisa digunakan untuk tujuan keamanan. Jadi, menghapus maupun menimpa data sehingga tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berwenang. Jadi membatasi orang lain yang tidak berhak untuk mendapatkan informasi-informasi yang bersifat sensitif. Namun sayangnya, teknik ini dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencegah pihak berwenang mengungkap kejahatan yang dilakukan. Bahkan tools anti forensik juga bisa digunakan oleh orang yang ingin menghapus bukti kegiatan kriminal mereka. Tools anti forensik juga mungkin saja digunakan oleh orang-orang yang tidak jujur yang akan menghancurkan data yang menunjukkan mereka bisa mencuri data perusahaan maupun ilegal akses ke sistem komputer atau mencuri password, sehingga aktivitas-aktivitas kejahatan tersebut tidak dapat diketahui. Kemudian ada beberapa teknik anti forensik yang bisa diterapkan. Yang pertama ada data destruction, kedua data hiding, ketiga overwriting metadata, 4 exploitation of plug-in forensic tools, kelima obfuscation of data, keenam trail obfuscation. Jadi dari beberapa teknik ini ada beberapa bagian yang masuk di dalam kategori yang berbeda, namun tujuan akhirnya sama ataupun menyerupai. Kita akan mengulasnya satu per satu. Yang pertama ada data destruction, yaitu menghapus file-file temporary yang tidak dibutuhkan, mengacaukan pencarian pada hard drive, dan pencarian bukti dari si eliminator atau si pemeriksa suatu insiden. Salah satunya dari data destruction ini yaitu membersihkan historis, melakukan change browser file, menghapus file tertentu dalam sistem operasi, bahkan menghapus ruang slack dan membuatnya tidak terisi. Ada beberapa metode yang digunakan dalam data destruction ini. Yang pertama ada wiping, yaitu lebih ke menghapus data sehingga data tidak dapat dipulihkan bahkan dengan software forensik. Hal ini sudah pernah kejadian. Jadi dahulu ada sebuah kasus ketika saya mengikuti sebuah seminar, pembicaranya menjelaskan bahwa salah satu saksi ahli dipanggil di pengadilan di Indonesia. Ahli ini menyatakan bahwa ketika sebuah hard drive sudah dilakukan wiping, ini data sudah tidak dapat dikembalikan lagi. Namun dari pihak hakim masih belum mempercayai pernyataan ini. Akhirnya mendatangkan saksi ahli lain dari luar negeri yang ternyata pernyataannya juga sama, bahwa ketika media penyimpanan sudah dilakukan wiping, sudah dilakukan hapus data, maka tidak dapat dipulihkan lagi dengan software forensik. Mungkin kalian nanti bisa mengkaji lebih jauh lagi, apakah benar bahwa melakukan wiping data itu sudah tidak dapat dikembalikan lagi data-datanya, atau ada teknik khusus yang memang bisa diterapkan untuk mengembalikan data terhadap media penyimpanan yang sudah dilakukan wiping. Oke, metode yang kedua adalah changing attribute.
Teknik ini mengubah atau menghapus file atribut untuk menghindari analisis timeline, dan salah satunya bisa menggunakan software timestamp. Teknik anti forensik yang berikutnya adalah data hiding. Data hiding ini merupakan teknik untuk menyembunyikan data atau melakukan enkripsi dengan algoritma yang sulit terhadap data tersebut, sehingga membuat investigator tidak dapat melakukan deskripsi terhadap data, atau dapat melakukan dekripsi namun membutuhkan usaha yang lebih lagi dalam pemeriksaannya. Metode dalam data hiding ini ada beberapa. Yang pertama yaitu kriptografi, merupakan konversi data ke dalam scramble code. Kriptografi menggunakan dua gaya utama atau bentuk enkripsi data, bisa secara simetris maupun asimetris. Enkripsi simetris atau algoritma menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi seperti yang dilakukan untuk melakukan dekripsinya. Metode berikutnya adalah program packers, hampir mirip dengan kriptografi, namun menyembunyikan file bukti ke dalam media yang membuatnya sulit untuk dideteksi. Itu sebabnya salah satu langkah pertama selama analisis forensik adalah melakukan mounting file. Kemudian, metode yang berikutnya adalah compression booms. Metode ini bertujuan untuk menunda penyelidikan dengan menciptakan zip boom yang menyebabkan kerusakan pada software forensik. Jadi metode yang ketiga ini yang disasar adalah software forensik yang digunakan dalam melakukan analisisnya. Metode yang keempat adalah steganografi, seni atau ilmu menulis pesan tersembunyi, seolah-olah pesan tersebut tidak ada. Keuntungan dari steganografi ini daripada kriptografi adalah bahwa teknik steganografi tidak menarik perhatian daripada teknik kriptografi. Kalau teknik kriptografi itu lebih mudah dideteksi daripada teknik steganografi ini sendiri, dan steganografi bisa diterapkan di gambar, audio maupun video. Teknik yang berikutnya adalah overwriting metadata. Teknik ini bertujuan untuk mengacaukan kronologis kejadian sehingga sulit merekonstruksi urutan peristiwanya dengan cara menimpa data. Jadi overwriting metadata ini hampir sama dengan data destruction tadi, yaitu tujuannya untuk menimpa data, mengacaukan data, mempersulit pencarian informasi. Contohnya juga mengubah, memodifikasi stem file maupun log file dari media maupun perangkat yang digunakan. Tools yang bisa digunakan antara lain BC Wipe, Eraser, dan PGP Wipe. Nanti kalian bisa coba cari tahu tentang tools ini. Kemudian teknik yang berikutnya ada exploitation of bug in forensic tools. Jadi teknik yang keempat ini memang menyerang kelemahan dari tool forensik dengan menghancurkan data, menyembunyikan data, dan mengubah informasi penggunaan data. Teknik yang keempat menyerupai juga dengan compression booms yang menciptakan zip boom yang tujuannya untuk merusak dari software forensik itu sendiri. Contoh dari teknik exploitation of bugs ini adalah mengganti format filenya, format doc misal diganti menjadi JPEG sehingga file dokumennya dibaca file gambar oleh tools forensik. Padahal secara sebenarnya file tersebut bukan berupa file gambar, tapi file dokumen. Teknik ini menyerang proses penanganan forensik dari semua level penanganan barang bukti. Jadi saat melakukan investigasi dan menemukan berbagai jenis barang bukti, itu si pelaku bisa menerapkan teknik keempat ini.
karena teknik serangan anti forensik secara langsung pada proses komputer forensik dan memiliki potensi yang paling mengancam. Karena proses forensik ini akan terjadi dari awal pemeriksaan tempat kejadian perkara sampai melakukan pemeriksaan di laboratorium. Teknik ini memang menargetkan 6 tahapan yang rentan dalam serangan forensik digital. Antara lain yang pertama adalah identification. Jadi tahap identifikasi ini mengacu pada metode untuk menutupi insiden tersebut atau menyembunyikan hubungan yang ada antara barang bukti atau bukti digital yang ditemukan dengan insiden yang sedang diselidiki. Jadi mengaburkan antara benang merah si bukti ini dengan kejadian yang sedang diselidiki. Kemudian tahap yang kedua yang menjadi sasaran adalah preservation atau tahap pelestarian barang bukti, yang merupakan tahapan di mana integritas dari barang bukti ini sangat penting. Fase ini dapat dirusak dengan mengganggu tahapan penelitian atau pemeriksaan atau penyelidikan sehingga integritas barang bukti diragukan di pengadilan. Saat barang bukti diragukan integritasnya di pengadilan, maka sangat sulit untuk melakukan pembuktiannya. Kemudian proses yang ketiga yang juga menjadi sasarannya adalah proses collection atau proses saat mengumpulkan dan memperoleh barang bukti. Fase ini dapat dirusak dengan membatasi kelengkapan data yang berhasil dikumpulkan atau dengan mempertanyakan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, dan prosedur-prosedur pengumpulan barang bukti yang dilakukan. Tahap berikutnya yang juga dapat diterapkan teknik dari attack tools forensik ini adalah tahap examination, yaitu tahap pemeriksaan. Biasanya fase ini dapat dirusak dengan menunjukkan bahwa barang bukti yang diperiksa tidak valid secara ilmiah. Jadi mencari-cari proses dalam pemeriksaannya ini dapat terjadi sebuah kesalahan sehingga barang bukti yang diperiksa tidak valid secara ilmiah. Tahap yang kelima yaitu analisis. Fase ini bergantung pada tools forensik, keahlian dari si investigator, dan juga barang bukti yang berhasil ditemukan. Maka analisis barang bukti merupakan tahapan yang paling rentan untuk diserang. Tahap yang terakhir adalah reporting, yaitu mempresentasikan hasil dari proses forensik digital. Fase ini akan diserang dengan memanfaatkan celah pada si investigator. Salah satunya adalah keahlian, cakapan, atau kemampuan, latar belakang pendidikan si investigator, dan ketelitian dari pemeriksaan laporan yang diajukan. Attack tools forensik ini memang lebih kepada serangan yang berhubungan terhadap prosedural secara resmi yang mungkin saja terjadi selama investigasi, hingga sidang pengadilan. Jadi prosedural ini juga bisa meliputi surat-surat saat akan dilakukan tahapan yang pertama, ketika akan melakukan identifikasi dari insiden yang terjadi. Saat kelengkapan suratnya tidak memenuhi standar, maka itu dapat dilakukan untuk mengacaukan di tahap yang pertama. Teknik yang berikutnya adalah obfuscation of data, yaitu mengacaukan jejak sehingga membuat investigator kesulitan atau merasa kebingungan dalam menelusuri barang bukti. Contoh dari teknik ini adalah memodifikasi timestamp, yaitu berupa aksesnya, creation-nya, modification time atau date-nya pada metadata. Jadi
Ob- Jadi obfuscation of data ini juga masuk ke dalam kategori masuk Jadi obfuscation of data ini juga masuk ke dalam data destruction. Jadi memang penggolongan teknik-teknik anti forensik ini berbeda-beda dari beberapa ahli dan juga menurut CHFI. Jadi memang penggolongannya hampir berbeda, tapi maksud dan tujuannya serupa. Kemudian teknik yang berikutnya adalah trail obfuscation, yaitu melakukan pengalihan jejak, sama hampir menyerupai dari yang nomor 5 tadi, tapi dari jalur yang akan dilewati seperti IP yang digunakan. Tujuan dari pengalihan jejak ini untuk membingungkan, mengkelirukan atau mengalihkan proses pemeriksaan forensik. Pengalihan jejak meliputi berbagai teknik dan alat-alat yang termasuk dapat membersihkan log, spoofing, informasi palsu, tracking backbone, teknik zombie, perintah trojan, dan email anonymous maupun jalur data acak yang dapat dilakukan untuk menghambat penyelidikan. Jadi di sini ada beberapa referensi jurnal anti forensik. Keenam teknik tadi merupakan teknik secara umum yang dapat diterapkan di berbagai media-media yang kemungkinan besar bisa menjadi bukti potensial untuk menyelesaikan sebuah insiden. Dan di sini beberapa saja tentang referensi jurnal-jurnal yang berkaitan dengan anti forensik dan lebih spesifik untuk penerapannya. Ada anti forensik yang diterapkan untuk image, yaitu image compression, kemudian ada undetectable image tempering, kemudian ada contrast enhancement untuk digital image juga, jadi meningkatkan kontras di image. Apakah itu juga bisa menjadi teknik anti forensik dan bagaimana penerapannya, itu ada dalam jurnal tersebut. Kemudian ada improve JPEG anti forensik with better image visual quality and forensic undetectability. Lalu yang berikutnya juga masih diterapkan di image digital, tapi berdasarkan dari second order statistical. Kemudian selain dari image, anti forensik juga secara spesifik bisa diterapkan untuk video, bisa menggunakan temporal forensik dan anti forensik for motion composite video. Kemudian anti forensik di video interframe forgery, jadi pemalsuan dari interframe. Lalu ada steganalisis dari audio dan video. Kemudian ada data hiding menggunakan steganalisis. Lalu ada digital video tempering, dan juga berbagai jurnal anti forensik lain yang fokusnya membahas kaitannya dengan forensic triage investigation. Kemudian ada anti forensik teknik with timestamp manipulation, yang tadi kita bahas juga tekniknya secara umum, ada timestamp manipulation. Kemudian ada anti forensik menggunakan metode convolutional neural network. Lalu ada anti forensik yang diterapkan untuk Android device, dan juga dari anti forensik berdasarkan model kameranya. Jadi memang ada anti forensik trace detection in digital forensic triage investigation. Memang triage forensik ini biasanya digunakan untuk membantu menemukan bukti digital supaya lebih cepat. Ketika
barang buktinya ternyata memang relevan dengan insiden, maka barang bukti bisa segera ditindaklanjuti. Trias forensik ini memang cukup efektif untuk menghindari pengumpulan barang bukti yang bisa memakan cukup banyak ruang penyimpanan. Kemudian investigator dapat memperoleh data secara real time dari tempat kejadian perkara. Hal ini memungkinkan investigator fokus melakukan penyelidikan secara langsung di lokasi kejadian tersebut. Bahkan investigator dapat memberikan arahan penyidikan yang lebih jelas dan memungkinkan mereka untuk membangun kasus lebih cepat. Besok kita akan membahas trias forensik ini lebih spesifik lagi. Jadi hari ini fokus ke beberapa teknik-teknik anti forensik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.